Halo guys, kembali lagi bersama saya Ahmad Mikael Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, saya akan memulai topik terkait makroekonomi yang berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia, baik itu pasar saham maupun pasar obligasi, untuk seminggu dan 2 minggu ke depan. Seperti biasa, saya kembali mengupdate terkini ya terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia yang sekarang sudah menghadapi masa new normal. Seperti minggu lalu saya bahas, kemarin kita sudah memprediksi bahwa setelah Lebaran, pemerintah kemungkinan akan mengaktifkan beberapa tempat-tempat yang mungkin akan ada banyak interaksi antar sesama individunya, itu tempat-tempat tersebut akan mulai diaktifkan kembali, dibolehkan kembali interaksi antar individu di situ. Seperti contohnya nanti tanggal 15 Juni di Jakarta akan ada kemungkinan akan ada pembukaan kembali mal-mal ya. Kemudian beberapa tempat seperti tempat wisata juga sudah kembali dibuka gitu ya untuk new normal, seperti hotel, katakanlah restoran, seperti itu sudah kembali dibuka. Itu adalah konsep new normal di mana kita mencoba untuk kembali mengaktifkan tempat-tempat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, memang di tengah kondisi jumlah kasus dari COVID-19-nya itu yang belum mengalami penurunan. Ini yang disebut dengan new normal. Jadi normal baru bagaimana kita beradaptasi, tetap melakukan aktivitas ekonomi di tengah memang kasus COVID-nya belum turun. Jadi memang bukan karena kalau di berbagai negara seperti di Italia dan di Jerman kan pelonggaran lockdown terjadi setelah kasus pertambahan COVID-19-nya itu mengalami penurunan. Sekarang Indonesia itu masih cenderung flat. Memang tidak cenderung naik, tapi kenaikannya itu memang tidak setinggi bulan Maret maupun April. Tapi cenderung masih flat ya. Artinya belum terjadi penurunan. Kalau di Jerman kemarin kan dan di Italia itu kan kasusnya sudah turun, baru ada terjadi pelonggaran. Kalau di Indonesia itu belum turun, tapi mulai untuk dilonggarkan. Kenapa hal ini terjadi? Karena kemarin ya ini sebelum masuk ke situ ya, kenapa pemerintah akhirnya memutuskan untuk melonggarkan ya sejumlah tempat-tempat umum yang sangat intens ya interaksi antar individunya. Nah, ini adalah fase-fase dari new normal yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah dari mulai 1 Juni gitu ya. Ini kemudian juga 8 Juni, tanggal 15 Juni, contohnya tanggal 15 Juni itu ada toko, pasar dan mal itu akan kembali dibuka, tapi dengan pastinya ketentuan terkait dengan ketentuan yang sudah dianjurkan pemerintah ya, untuk menggunakan masker dan juga untuk sering bercuci tangan dan tetap social distancing di tengah new normal tersebut. Nah, ini adalah ujungnya nanti fase terakhir itu adalah mungkin kegiatan sekolah mengajar kegiatan mengajar yang ada di sekolah itu kemungkinan akan masuk ke fase terakhir. Ini ada fase-fasenya ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Intinya adalah pembukaan tempat-tempat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang mulai bertahap ya, seperti kantor sudah mulai masuk lagi, kantor seperti itu, mall, restoran itu sudah mulai, tapi bertahap, dan kemungkinan akan ada yang namanya fase juga untuk melihat mengevaluasi apakah new normal itu tidak akan signifikan berdampak terhadap kenaikan jumlah kasus. Kita berharap tidak akan ada tambahan jumlah kasus yang signifikan sehingga kita tetap bisa beraktivitas ekonomi seperti biasa, tapi jumlah kasusnya tidak bertambah. Kita berharap seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang kenapa pemerintah akhirnya menggunakan atau mengambil kebijakan new normal, prediksi saya karena tekanan ekonominya cukup berat kalau misalkan sampai dilanjutkan hingga bulan Juni atau Agustus misalkan ya PSBB-nya. Karena kalau PSBB ya itu dilakukan terus-menerus, kekhawatirannya adalah ekonomi akan turun secara cukup signifikan. Kalau kita lihat penjualan mobil seperti minggu lalu saya sudah jelaskan, penjualan mobil turun 90% di bulan April. Ini baru bulan April ya. Setelah PSBB diberlakukan tuh penjualan mobil drop 90%. Kemudian juga penjualan retail ini merupakan gambaran yang bisa kita jadi acuan bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi. Itu penjualan retail ini bisa kita breakdown jadi penjualan baju kita lihat turunnya sampai 60%, budaya rekreasi turunnya sampai 44%. Terus juga pembelian suku cadang, mobil, motor itu juga turun 30%. Makanan minuman yang merupakan kebutuhan dasar pun turun. Nah, sehingga kalau kita lihat memang dampaknya ini nanti ke pertumbuhan ekonomi. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi kita itu akan kontraksi 5% ya.
karena komponen-komponen domestic consumption-nya itu turun. Kita tahu kan ini kontribusi dari makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan yang di-capture oleh data penjualan retail itu, yang merupakan 54% dari PDB Indonesia itu turun cukup signifikan. Sehingga saya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan minus 5%, kemudian setelah adanya new normal, ekonomi akan membalik, karena kita nggak bisa tahan nih dengan situasi ekonomi. Karena kalau situasi ekonominya terus memburuk, kan otomatis terjadi instabilitas, baik itu stabilitas ekonomi maupun politik. Kita tidak berharap seperti itu. Sehingga kalau kita lihat kebijakan new normal ini cukup bagus untuk kembali mendorong aktivitas ekonomi kembali sehat. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi saya perkirakan akan semakin membaik di kuartal ketiga dan keempat. Nah, kalau kita lihat juga selain pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan bagaimana tekanan yang cukup berat akibat dari PSBB ini, juga kita dari inflasi. Kita tahu nih inflasi di bulan inflasi di bulan Mei ya. Inflasi Mei itu kan adalah inflasi di mana tepat jatuhnya Idul Fitri. Harusnya kan inflasi Idul Fitri dan Lebaran itu merupakan inflasi yang paling tinggi di sepanjang tahun. Tapi ternyata inflasi Mei ini malah turun, bukan naik. Artinya memang daya beli masyarakat itu sangat tertekan akibat PSBB ini berlangsung. Sehingga dengan adanya kebijakan new normal diharapkan aktivitas ekonomi kembali membaik, sehingga tekanan terhadap ekonomi itu tidak berlangsung terus-menerus. Inflasi salah satu indikator menunjukkan bahwa daya beli masyarakat itu cukup tertekan akibat COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan ekspor impor tanggal 15 minggu depan ya, itu akan ada kemungkinan rilis data neraca perdagangan Indonesia yang saya perkirakan akan surplus. Kenapa? Karena data di bulan Mei itu menunjukkan tekanan yang cukup berat bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga kemungkinan tidak ada impor. Kalau tidak ada impor, kemungkinan akan surplus neraca perdagangannya. Nah, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kita itu bereaksi positif nih atas kebijakan new normal. Bond market kita juga positif nih, kita lihat nih ya. Ini adalah selisih imbal hasil yield US Treasury dengan SUN kita. Itu satu indikator yang menentukan naik turunnya indeks harga saham gabungan. Kalau yang warna hijau ini yield spread-nya itu turun, maka kemungkinan indeks harga saham gabungan yang warna putih ini akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat yang warna putih ya, kita lihat ya, itu indeks harga saham gabungan kita itu sudah mengalami kenaikan ketika indeks yield spread antara SUN dengan US Treasury-nya turun. Ini salah satu leading indicators untuk melihat indeks itu akan kemana. Nah, kalau kita lihat, memang sejauh ini indeks harga saham gabungan kita sudah naik cukup cepat ya, dari 4.500 naik ke posisi 5.000, sudah naik kurang lebih satu bulan terakhir. Dan kalau saya prediksi, kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita akan melanjutkan kenaikan ya, seminggu dan 2 minggu ke depan akan melanjutkan rally, walaupun memang hari ini sampai dengan Jumat kemungkinan masih akan mengalami koreksi ya, koreksi sehat, karena indeks kita naik sudah cukup tinggi, cukup cepat ya selama sebulan terakhir. Tapi seminggu dan 2 minggu ke depan kemungkinan indeks kita akan mengalami kenaikan. Kita juga lihat dari data-data yield atau bond obligasi dari rupiah, kita lihat kecenderungannya itu stabil ya, cenderung menguat bahkan stabil. Kalau ada koreksi, mungkin koreksinya akan koreksi sehat, rupiah akan berada di kisaran 13.900 sampai dengan 14.100. Karena apa? Tadi di Amerika juga situasi capital marketnya bagus dan juga capital inflow masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan pasar obligasi, yield cenderung tertekan, kemungkinan akan ke level 6,5%, sehingga akan mendorong kenaikan indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kita lihat juga defisit APBN kemungkinan akan meningkat, tapi tetap akan ada pembiayaan dari berbagai investor untuk menutupi defisit APBN sehingga resikonya tidak begitu besar. Nah, kalau kita lihat asing juga sudah mulai masuk. Kita tahu nih 233 juta dolar seminggu terakhir di pasar saham kita. Sehingga kita lihat confidence asing sudah mulai menguat, dan kemudian pasar obligasi juga sudah mulai menguat. Jadi prediksi saya seminggu ke depan sampai 2 minggu ke depan indeks kita masih akan melanjutkan rally. Koreksi sehat masih akan terjadi, tapi dalam rentang 5.000 sampai dengan 5.100. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya. Thank you.